Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Setio Wicaksono dengan NIM 20213104. Di sini saya akan menjelaskan ke-12 animasi prinsip animasi yang digunakan oleh Walt Disney. Ada berbagai macam teori dan pendapat tentang bagaimana seharusnya animasi itu dibuat. Tetapi setidaknya ada 12 prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi yang hidup. Kedua belas prinsip ini meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, pengkayaan visual, sekaligus teknis pembuatan sebuah animasi. Yang pertama yaitu solid drawing. Menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan, di mana dalam observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Meskipun kini peran-peran menggambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Di sini ada contoh dari solid drawing Walt Disney Winnie the Pooh, kemudian gambar beruang dari Walt Disney, kemudian ada gambar Mickey Mouse. Kemudian yang kedua, timing dan spacing. Grim Netwick, seorang animator Walt Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing itu adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh timing itu menentukan pada detik keberapa sebuah pola yang meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Contoh spacing menentukan kepadatan gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca, sesudahnya, atau misalnya ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Spacing, pengaturan kepadatan gambar akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, percepatan dan perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis. Di sini ada contoh timing, di mana sebuah bola dijatuhkan dari atas, kemudian ke bawah, kemudian spacingnya. Di sini ada gambar bolanya digambar satu persatu dari atas ke bawah hingga membentuk selayaknya bola jatuh. Kemudian yang ketiga ada squash and stretch. Squash and stretch adalah upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memulai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and stretch pada figur atau benda hidup, misalnya manusia, binatang, atau makhluk-makhluk yang lain, akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misalnya gelas, meja, botol, penerapan squash and stretch akan membuat mereka atau benda-benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Contoh pada benda mati, ketika sebuah bola dilemparkan. Pada bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semulanya bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal, meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Contoh dari benda hidup, sinergi bicep dan tricep pada otot manusia. Pada saat tangan ditarik seperti gerakan mengangkat barbel, maka akan terjadi kontraksi pada otot bicep sehingga tampak memuai.
Hal ini yang disebut squash pada animasi. Di sini ada contoh dari squash and stretch. Di sini ada gambar anjing, salah satu karakter dari Walt Disney, di mana mulutnya yang berbentuk oval, vertikal, dan horizontal, di mana yang berbentuk horizontal tampak seperti si anjing ini sedang tersenyum, kemudian yang vertikal nampak seperti sang karakter ini sedang cemberut. Kemudian yang keempat ada anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awal gerak atau ancang-ancang. Seseorang yang bangkit dalam duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, sebelum tangan maju harus ada gerakan mundur dulu dan sejenisnya. Di sini ada gambar dari Bugs Bunny yang sedang mengambil ancang-ancang untuk melempar bola baseball yang ia pegang. Kemudian ada Donald Bebek yang melakukan anticipation atau ancang-ancang sebelum dia ingin berlari. Kemudian yang kelima ada slow in dan slow out. Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi. Slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali dengan secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Di sini contohnya ada Winnie the Pooh. Di sini terjadi slow in dan slow out saat dia meniup kupu-kupu tersebut. Sebelum dia meniup kupu-kupu tersebut terjadi slow in, kemudian saat dia meniupkan kupu-kupu tersebut terjadi slow out. Yang keenam ada arcs. Dalam animasi sistem pergerakan tubuh manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut arcs. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Pola gerak macam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Di sini contohnya ada gambar kepala sebuah karakter. Jika kepalanya menoleh ke kanan ataupun ke samping, maka matanya pun juga ikut bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Ketujuh, secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Contohnya ketika sebuah karakter sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalnya sambil berjalan seorang figur atau karakter animasi mengayun-ayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayunkan tangan dan bersiul inilah secondary action untuk gerakan berjalan. 8 yaitu follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang
Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping, pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Kemudian yang ke-9, strike ahead action and pause to pause. Dari resource dan pengerjaan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah strike ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang, tetapi memiliki kekurangan waktu pengerjaan yang lama. Yang kedua adalah pause to pause, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator yang lainnya. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan waktu pekerjaan yang relatif lebih cepat karena melibatkan banyak orang. Di sini ada contohnya, frame yang pertama, kedua, dan ketiga seolah seorang karakter ini sedang berjalan ke depan. Yang ke-10 ada staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Di sini ada salah satu contohnya dari Walt Disney Ratatouille, di mana sang karakter didukung dengan staging yang berlatar di pemandangan dari kota Paris. Yang ke-11 ada appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya, animasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasikan gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Juga bisa melihat kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki appeal atau gaya tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, hantu atau karakter yang lainnya, tetapi tetap bisa appealing. Contohnya di sini ada penampilan dari berbagai karakter yang dipengaruhi oleh yang dibedakan dengan adanya appeal. Ada yang berotot, ada yang sedikit gemuk, ada yang gemuk, kemudian ada yang memiliki perut yang buncit. Kemudian yang ke-12, yang terakhir, ada exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, dan lazimnya dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis seperti Donald Duck, Tom and Jerry, Doraemon, dan sebagainya. Di sini ada contohnya. Contoh dari exaggeration, mata dari sang karakter ini nampak keluar untuk mendramatisir suatu scene yang ada dalam kartun tersebut. Kemudian ada lagi yang di sini ada Bugs Bunny yang kepalanya
dilonjongkan untuk mendramatisir scene yang ada di kartun tersebut. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.